Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para penonton dimanapun kalian berada, welcome to my channel Rafardan Collection. Kali ini akan saya review satu rumah kosong yang berada di Jepang ya guys ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbawa. Oke, yang tampak di belakang saya ini adalah rumah kosong guys ya, yang sudah terbengkalai. Kalau kita lihat sih ini masih layak untuk huni ya, karena masih sangat bagus guys ya. Gitu. Cuman ya namanya di Jepang itu guys ya, kebanyakan sih rumah itu banyak banget. Bahkan mungkin ribuan rumah itu banyak yang terbengkalai. Mungkin Anda semua bertanya-tanya kenapa sih sampai terbengkalai kayak gitu? Ya di sini tuh saya kasih penjelasan sedikit ya. Untuk masyarakat Jepang kebanyakan itu anak-anaknya itu dididik mandiri. Jadi mereka kalau sudah kerja itu mereka jarang yang mau tinggal sama orang tua mereka. Jadi orang tua mereka itu dibiarin eh, tinggal berdua. Misalnya kalau masih hidup orang tuanya dua-duanya itu mereka tinggal berdua suami istri. Jadi anak-anaknya itu udah punya rumah sendiri juga. Seperti itu di sini. Jadi mereka bukannya gimana ya? Bukannya nggak mau tinggal sama orang tua, tapi memang dari kecil itu sudah dididik ya, seperti itulah kesannya ya. Jadi kalau kita lihat ya guys ya, kondisi rumah ini bisa Anda lihat ya, masih ada juga kotak pos di sini. Dan ini masih ada juga yang ternyata kotak pos ini guys masih ada dikirimin surat ya, atau berkas-berkas itu mungkin dari anaknya, mungkin yang pakai alamat rumah sini ya. Entah itu anaknya mungkin sekarang berada di seputaran Tokyo atau seputaran Shibuya atau Shinjuku ya, mungkin daerah-daerah sana lah guys. Karena menurut informasi sih yang saya dengar dari bos saya, rumah ini sudah tidak ditempati kurang lebih 5 tahunan. Itu menurut bos saya nanya kan, karena kebetulan rumah ini bertetanggahan dengan tempat tinggal saya sekarang itu. Jadi saya sempat nanya-nanya kan, itulah kenapa ya. uh, Kalian pasti bertanya kan, kenapa nggak dibongkar, nggak disewain ya. Ya karena gitulah guys ya. Di Jepang, saya jelasin lagi sedikit guys ya. Di Jepang itu untuk biaya bangun rumah dan bongkar rumah itu hampir sama guys ya. Karena kenapa? Di Jepang itu untuk sampah itu nggak boleh dibuang sembarangan, apalagi kayak misalnya sampah genteng, sampah plastik, sampah besi, sampah kaca itu harus dipisahin. Nah, jadi bongkarnya juga itu harus pakai alat berat, dan sampahnya itu nggak boleh dibuang sembarangan, harus dipisahin satu-satu. Maka dari itu kenapa bisa mahal, hampir sama dengan bangun rumah ya, setara-setara sama lah seperti itu guys ya. Nih ya, ya ini kondisinya ya untuk samping rumah guys ya. Untuk samping tampak depan rumahnya itu seperti ini guys ya. Ini depannya guys ya, tapi sudah ketutup pohon-pohon ya. Sudah maklum lah karena udah 5 tahun nggak ditempatin. Bahkan anaknya juga sih kayaknya jarang untuk berkunjung ke sini karena kesibukan kerja ya guys ya. Ya itulah di Jepang itu mereka itu sibuk sibuk banget dengan kerja, semata-mata kerja kerja dan kerja guys ya. Itu ini kondisinya, sengnya masih bagus, terus lantainya masih bagus ya. Terus desain rumah di Jepang itu guys adalah desain anti gempa. Artinya dalam artian itu rumah di sini tuh mempunyai rongga kosong di bawah guys ya. Rongga kosong itu ada rongga kosong. Nah, kalau saya jelasinnya sih kayak gimana ya, mereka ada rongga kosong untuk, jadi yang bergoyang itu hanya fondasi. Ketika ada gempa itu hanya fondasinya aja yang bergoyang. Di atasnya di rumahnya itu dia nggak terlalu kerasa untuk getarannya guys ya. Jadi untuk bangun rumah di Jepang itu mempunyai standar guys, standar gempa. Jadi bukan hanya asal bangun ya, seperti itulah.
Nah, inilah tampak belakangnya guys ya. Ini belakangnya itu adalah sebuah gudang, ini kosong guys ya, kosong, gudang kosong. Seperti ini ya. Itu ada tersimpan beberapa alat. Ini masih bagus guys ya. Masih bagus. Ya. Ini kalau saya lihat sih ini salah satu gudang mungkin dulunya yang punya rumah ini dia punya usaha di bidang pertanian ya. Karena ini adalah mesin padi ya. Ini juga ada beberapa mesin Aduh, saya kurang paham juga namanya ini guys ya. Mungkin ada yang tahu tentang mesin ini. Tapi kalau saya lihat sih ini alat-alat untuk pertanian ya. Seperti itu. Terus di sini masih terdapat juga tabung gas guys ya. Oke, kita lihat ya. Ini masih ada tabung gas guys. Aduh, kalau di negeri kita Konoha ini tabung gas ditaruh di luar, aduh, satu hari ditaruh bisa-bisa hilang guys ya. Sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab kan. Apalagi di rantai kayak gini udah diselamatin karena tabung gas itu mahal guys ya. Apalagi ini tabung gas nggak tahu berapa kilo ini guys ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ya, di Jepang itu rata-rata untuk tabung gas itu guys ditempatkan di luar, bukan dalam rumah. Itu semenjak saya berada di Jepang ya seperti itu guys ya. Bukan dalam rumah, bahkan semua rumah itu tabung gasnya berada di luar ya. Tapi di Jepang itu nggak bakalan hilang sih, kecuali gimana ya. Pokoknya tingkat keamanannya itu atau tingkat kemalingannya itu kurang sih guys di sini karena mereka sibuk kerja sih. Jadi jarang pencuri di sini guys. Seperti itulah mungkin bahasa kasarnya, maaf ya. Seperti itu. Nih kalau kita lihat guys ya, ini kurang lebih panjang dari depan sampai ke belakang ini 20 meter. Ini masih untuk sangat layak untuk dihuni guys ya. Ya itulah. Ini masih ada juga rumahnya sini. Ini rumah kosong juga guys ya. Ini masih sama guys. Ini satu rumah yang punya. Nih gudang dibiarkan aja terbengkalai kayak gitu guys. Sayang banget kan. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa nggak dikontrakin, ya kan? Atau nggak dijual? Ya kembali lagi guys ya. Ya di Jepang itu mungkin mereka malas ribet karena urusannya jual beli rumah di sini tuh nggak segampang yang kita pikirkan, banyak yang harus diurus seperti itu guys ya. Jadi kalau mungkin yang ingin bertanya, yang masih penasaran, silahkan Anda bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu-satu ya guys ya. Sekian dulu untuk saya review rumah kosong di Jepang ya. Terima kasih telah menonton video saya. Dan jangan lupa untuk like dan share. Arigato gozaimasu.